الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Ilmu tanpa adab ibarat cahaya tanpa arah. Seorang murid sejati bukan hanya belajar dari kata-kata guru, tapi juga dari keteladanan dan kesabarannya. Dalam setiap teguran terselip kasih sayang. Dalam setiap kesalahan tersimpan pelajaran. Karena sejatinya, guru bukan hanya manusia yang mengajar, tapi juga pengalaman hidup yang membimbing jiwa. Dan pengalaman terbaik adalah guru yang tak pernah berhenti mengajari, bahkan saat kita enggan untuk belajar. Hormati gurumu, karena dari lisannya mengalir ilmu yang menuntun jalanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, Kalam Hati, insyaallah sampai ke hati. Masya Allah, kita berada di tempat yang indah dan istimewa ini, Masjid As-Sakinah, Jalan Bendi Utama, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan tadi kita sudah menyaksikan satu buah tayangan yang berkisah tentang bagaimana adab-adab murid kepada guru. Masya Allah, kita tahu sekali bahwa memang guru ini adalah orang-orang yang punya jasa besar bagi kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Masya Allah, dan sekarang ini juga ada sebuah artikel yang sangat viral dan ini sempat menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Saya akan bacakan. Polemik tampar siswa merokok di Lebak berakhir damai. Kepala sekolah bertugas kembali. Dilansir dari Kompas.tv, 630 siswa dari SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, mogok massal pada Senin 13 Oktober lalu. Aksi mogok massal ini sebagai bentuk protes dugaan kekerasan yang dilakukan kepala sekolahnya karena menampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pemerintah Provinsi Banten lalu turun tangan dengan langsung menonaktifkan kepala sekolah untuk proses pemeriksaan. Demi menjaga kondusivitas belajar mengajar di sekolah, namun setelah sempat dinonaktifkan, kini kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga kembali menjalankan tugasnya. Ia pun meminta maaf secara terbuka, sementara kuasa hukum dari siswa yang mendapatkan teguran keras juga menyampaikan permohonan maaf kliennya saat mediasi. Orang tua siswa menyadari anaknya telah melanggar tata tertib sekolah. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak, insya Allah. Masya Allah, kalau kita bicara tentang guru dan murid, maka tepat sekali tema Kalam Hati hari ini akan mengangkat temanya adalah
Guru yang bijak, murid pun cerdas. Dan sudah ada guru-guru kita yang akan menyampaikan nasihat dan juga tausiah. Pertama ada Bunda Yati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mas Dude. Masya Allah. Sehat Bunda ya? Sehat di sebelah menantu idaman. Masya Allah. Kita sebagai murid sudah siap nih mendengarkan guru Siap, kita insya akan Allah. memberikan Mudah-mudahan ilmu. murid dan gurunya sama-sama bijak ya. Amin insya Allah. Di sampingnya ada Ustazah Sifa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mas Dude. Alhamdulillah. Siap sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah. Kita tunggu ilmunya, Masya Allah. Insya Allah ini. Yang di ujung sana ya, Ustadz Syahdan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, sehat ya, segar banget Ustadz ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Kemudian adik kita ini Najwa. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Wah, semangat terus ngajinya ya. Ya, Bagus banget suaranya sayang. Istiqomah terus insya Allah ya. ya. Amin. Ibu-ibu sehat semua Bu ya. Dari Majelis Taklim As-Sakinah Tanah Kusir ya, Jakarta Selatan. Masya Allah. Kita langsung akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Sifa dengan tema adab murid terhadap guru. Silakan Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, para jamaah masjid As-Sakinah, Masya Allah, ini yang hadir orangnya tenang semua ya Bu ya. Masya Allah, hatinya tenang Bu. Uang belanja aman. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesakinahan setiap harinya. Kita doakan guru-guru kita sehat walafiat. Ada Ibunda Ustazah Yati Priyati, ada Ustadz Syahdan, Mas Dude. Ibu-ibu sekalian, para jamaah kalam hati yang ada di rumah, yang mudah-mudahan semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah jadi murid, kita punya guru. Dan sekarang yang jadi critical questionsnya adalah pertanyaan paling penting, bagaimana cara murid beradab terhadap guru? Apa tingkah laku seorang murid yang harus dilakukan kepada seorang guru? Maka kita tahu dan harus kita pahami bersama, ada dua pengertian yang harus dibedakan. Ada yang disebut dengan al-muallim, ada yang disebut dengan mursyid. Al-muallim ini adalah guru yang cuman ngajarin ilmu. Dari buku, dari kitab, diajarin, ditransfer, faham, ada ilmu dunia, ada ilmu agama, itu namanya al-muallim. Yang kedua ada al-mursyid. Mursyid ini bukan cuman guru yang ngajarin ilmu, kita jadi paham, kita bisa baca Quran, kita bisa baca tulis, kita bisa mahamin segala sesuatu untuk kehidupan sehari-hari, tetapi guru yang juga memberikan cahaya di hati kita, yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Kalau bukan karena guru saya, nggak tahu saya jadi apa hari ini, begitu ya. Kalau bukan karena guru saya, nggak tahu kira-kira sedekat apa saya dengan Allah. Maka dua-duanya adalah guru yang harus dihormati. Terlebih guru yang bukan cuma ngajarin ilmu, tetapi mereka juga yang ngajarin akhlak kepada kita. Maka kalau kita semua para jamaah teman-teman melihat ada satu sosok murid yang bukan hanya cerdas secara pemikiran, paradigmanya, tapi bagaimana akhlaknya sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat siapa yang jadi gurunya. Lihat siapa yang ngajarin akhlaknya. Ini harus kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa yang harus kita hormati orang tua. Itu sudah pasti. Yang kedua adalah orang yang memberikan ilmu kepadanya, guru. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam kitab Ihya Ulumuddin? Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali bilang, aku ini adalah budak, hamba bagi orang yang ngajarin aku ilmu walaupun cuma satu huruf. Aku bisa ngenal alif, bisa ngenal ba, begitu ya Bu ya. Itu Sayyidina Ali bilang begitu. Tapi budak di sini bukan yang suruh jadi budak begitu, ya. Yang kita dihinakan diri kita, bukan. Artinya selama itu membuat ridho dan senang guru saya, akan saya lakukan selama hal tersebut tidak melanggar aturan Allah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, sama orang tua cium tangan gak kita ibu-ibu? Cium tangan. Kalau sudah menikah, tambah yang kita hormati pasangan suami, cium tangan gak? Ketemu guru cium tangan gak?
Ada orang yang kalau ketemu guru cium tangannya sampai bulak-balik. Gitu ya. Ibu kalau sama suami begitu juga apa enggak? Tadi berangkat ke sini sudah cium tangan sama suaminya? Minta ridhonya sudah? Jangan sampai ngaji sana sini, berangkat sana sini nyamperin guru, tapi lupa minta ridho sama orang tua dan izin dari pasangannya. Maka adab seorang murid, ya, secara umum apa yang harus kita lakukan? Satu, kalau itu sesama jenis gurunya, ambil tangannya, kita minta ridhonya, kita cium tangannya, kita minta barokahnya. Tetapi penghormatan yang cukup saja, tidak perlu berlebihan. Karena adab itu kan ada orang yang melakukan dengan dua hal. Satu, beradab sesuai dengan aturan Allah, tidak sampai menghinakan diri. Yang kedua, ada adab-adab yang memang kita tidak menutup mata, harus dikritisi, perlu dievaluasi. Ya, ada yang sampai ngesot-ngesot, itu juga nggak boleh begitu. Ya, cuman adabnya kalau ada orang alim, ada guru, memang kita nunduk. Lu saya di pondok, kalau guru lewat tuh nggak berani lihat muka guru. Bukan karena disuruh sama gurunya. Jadi kita ngormatin guru, bukan gurunya yang ngomong, kalian hormat sama saya, kalian cium tangan sama saya, bukan. Tapi apa dalam kitab Ta'limu Ta'lim kata Syekh Az-Zarnuji mengatakan, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Kata beliau bilang, sesungguhnya orang yang lagi nyari ilmu, dia nggak bakal berkah manfaat ilmunya, nggak bisa diamalin dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau dia nggak takzim dengan ilmu dan ahlinya, yang punya ilmunya. Wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi. Dia tahu cara menghormati gurunya, kapan ngomong sama gurunya, cari waktu, bagaimana menyenangkan hati gurunya. Itu adab murid kepada gurunya. Yang salah perlu dikritisi. Tapi catatan kita pada umumnya, kita harus hormati orang yang berilmu. Kenapa? Karena Al-Quran pun menghormati orang yang berilmu. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma daraja. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu kita yang manfaat. Allah berikan kesehatan kepada guru-guru kita, dan kita semua dapat keberkahan dari takzim kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa. Jadi penting dan sangat besar sekali pengaruh seorang guru ya pada seseorang. Kalau kita lihat ada orang soleh, siapa gurunya? Masya Allah. Berarti kalau kita selalu ingin mendoakan guru kita selalu ya begitu Ustazah ya. Semoga kita jadi murid yang baik ya Bu ya. Dan selalu hormat dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sekarang saya mau langsung ke tanya nih, Bunda Yati nanti akan apa yang disampaikan? Temanya apa Bunda? Saya mau nanya dulu. Oh apa? Mas Dude siapa gurunya? Wah, ini Bunda Yati guru saya. Masya Allah. Ustazah Syifa, Ustazah Dan semuanya. Nanti mau menyampaikan apa Bunda? Tentang pengalaman. Pengalaman. Itu pun salah satu guru. Iya. Ingat nggak waktu sekolah? Yep. Pengalaman adalah Guru yang terbaik. Nah, Masya Allah. Kita dengarkan nanti. Ustaz Syahdan mau menyampaikan apa Ustaz? Insya Allah temanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oh, ini istilah zaman dulu ya? Zaman dulu, ya. Wah, ini kayaknya anak-anak Gen Z nanti harus dijelaskan apa nih artinya. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.
Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid As-Sakinah Jalan Bendi Utama Tanah Kusir Jakarta Selatan. Dan buat yang baru bergabung, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu tentang guru yang bijak, murid pun cerdas. Dan sekarang langsung kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syahdan. Ini istilah yang zaman dulu sering kita dengar, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Masjid As-Sakinah Tanah Kusir Jakarta Selatan dan para pemirsa Kompas TV Kalam Hati yang mudah-mudahan semuanya dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang udah agak beda, Bu. Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Emang ini zaman udah semakin kesini semakin berubah, semakin agak parah. Banyak orang tua bikin status pakai face up, anaknya pakai status, pakai filter. Guru sibuk ngejar follower, muridnya sibuk ngejar viewer. Guru sibuk membangun citra, murid sibuk mencari sensasi. Itulah zaman sekarang ayah bunda, apalagi dalam teknologi seperti ini. Zaman kita beda dengan zaman anak sekarang. Kalau kita, Mas Dude, dulu kalau di kelas lagi ribut, guru masuk kelas, duduk diam aja. Diam semuanya tuh, betul nggak? Sekarang guru masuk kelas diam, pada ribut siswanya. Ini guru sakit gigi apa ya? Kayak gitu. Orang tua kita kalau kedatangan tamu ya, cukup daham aja. Kita masuk ke dalam kamar rumah, betul nggak? Udah dekam doang. Sekarang kalau kita dekam, anak ribut, bapak sakit pak, asma pak, kan gitu ya. Jadi memang agak berubah sekarang itu bapak ibu. Kenapa seperti itu? Barangkali sekarang guru orang tua cara nasihatin anaknya tidak atau kurang tulus, kurang ikhlas. Jadi orang tua kita juga sebagai guru pertama bahkan nih ya, sering nasihatin anak kita bukan dengan hati, tapi dengan emosi. Anak salah, kita bukan kasih contoh ya dengan teladan, tapi kita kasih caci makian campur amarah. Nih menjadi petunjuk dan pedoman serta ngingetin kita. Bagaimana cara mendidik kita sebagai guru atau orang tua kepada murid atau anak kita, hendaknya dengan hati. Jangan didahulukan emosi atau amarah. Anak salah sedikit, langsung tensi darah naik 300. Anak numpain air segelas, ceramahnya sampai 40 menit. Padahal cuma segelas numpain, itu ngomelnya sampai 1 galon itu. Betul nggak? Ada yang begitu ibu-ibu? Jadi contoh Rasulullah Masya Allah, teladan yang luar biasa Bu. Guru yang tiada duanya. Beliau punya anak angkat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dari kecil Bu ikut Rasulullah. Ketika besar, setelah beliau pisah dari Rasulullah, ditanya oleh sahabat yang lain, bagaimana perbuatan Rasul kepada engkau ya Anas? Apa jawab Anas? 10 tahun aku bersama Rasulullah, tidak pernah mendengar kata apalagi marah-marah. Masya Allah. Beliau itu nggak pernah tuh mengatakan kepadaku, jangan melakukan itu, kamu harus melakukan ini. Enggak. Rasulullah itu ngasih contoh dengan teladan, dengan perbuatan, sehingga aku tahu, oh berarti yang aku lakukan salah, oh berarti aku harus melakukan ini. Masya Allah. Ini jarang Bu sekarang Bu.
Kita sering nasihatin, jago ceramah, jago nasihatin dengan lisan, tapi lupa dengan perbuatan. Makanya kadang anak sulit untuk dinasihati. Karena apa? Kurang hatinya dari yang ceramah, kurang hatinya dari yang memberikan nasihat. Maka Bu, kalau guru meneladani Rasulullah, insya Allah lahir anak-anak yang meneladani sahabat. Kalau orang tua itu bisa meneladani gaya hidupnya baik, insya Allah anak baik. Kalau gaya hidupnya jadi seperti selebritis, maka melahirkan anak yang gaya hidupnya kayak buzzer. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustadz Syahdan, terima kasih banyak. Ustadz, satu pertanyaan boleh Ustadz? Jadi kalau tadi istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, artinya bisa nggak kalau murid akan mengikuti apa yang dilakukan sama gurunya? Begitu Iya, Ustadz? jadi apapun bukan cuma mengikuti, tapi lebih parah lagi. Oh. Jadi guru melakukan satu hal, murid bisa melakukan banyak hal. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syahdan. Dan sekarang kita langsung akan mendengarkan tausiah dari Bunda Yati tentang pengalaman adalah guru yang terbaik. Silakan Bunda. Kasih Mas Dude. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati guru-guru kita yang sudah menyampaikan pelajaran, ada Adinda Ustazah Syifa, ada Ustadz Syahdan, dan ada ini host kita yang luar biasa yang bikin ibu-ibu nggak ngantuk ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita pada soleh semua. Karena kita guru yang super ya. Ini Mas Dude juga luar biasa. Ditanya dulu siapa gurunya. Yang kedua siapa ibunya. Mudah-mudahan kita bisa belajar. Anak-anak kita bisa kayak Mas Dude. Bukan tampangnya. Tampangnya kayak bapaknya. Akhlak ya Bu ya. Budi pekerti karena mahal. Punya anak-anak muda yang memiliki budi pekerti yang baik. Ibu sekalian dan pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air. Pada segmen saya bicara tentang pengalaman adalah guru terbaik. Ibu punya pengalaman? Wah, kalau diceritain Ustazah bisa 15 buku. Apalagi dulu zamannya bukan nulis status tapi buku harian. Betul? Ada yang masih punya buku harian? Jatuh cinta, nulis di halaman pertama. Habis nulis lakinya baca. Bu, berbahaya. Kalau sekarang Bu, kita kagak mau nulis status, ditanya apa yang Anda pikirkan? Terus ibu-ibu jawab, kepo loh. Artinya apa ibu sekalian? Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal di era milenial, apalagi kolonial. Kenapa? Itu tadi guru terbaik. Kenapa? Karena pengalaman adalah guru yang tidak ada di buku. Pengalaman adalah guru terbaik. Kenapa? Bersentuhan langsung dengan diri kita, emosi dan rasa kita semua. Masya Allah ibu. Kalau saya tanya, ibu sampai saat ini menjadi manusia yang dewasa, manusia yang semakin tua, semakin ayem. Dulu mah muda, ribut mulu sama laki. Masya Allah, main bentur-benturan piring. Alhamdulillah piringnya hadiah deterjen. Jadi kagak mahal-mahal amat. Begitu tua ibu, begitu suami meninggi, kita merendah. Pada saat suami diem, giliran kita yang speak up. Dinamikanya mana ibu? Makin lama makin bijak. Kenapa? Diajarin sama pengalaman. Giliran anak curhat sama kita, mah papa kok begitu? Iya memang papa mah begitu, pahami ya nak. Semuanya jadi adem. Kenapa? Yang pertama karena pengalaman mengajarkan kita langsung tentang pembelajaran kehidupan. Betul Bu? Yang kedua, tidak ada orang yang mau terjerembab ke dalam jurang kehancuran, jurang kebangkrutan, jurang kenistaan 2 kali. Betul Bu? Kita kalau dibongkar masa lalu kita, nggak usah sama jamaah, malu kalau kita ingat. Betul? Tapi ditutupin Ibu, cukup jadi pelajaran. Maka serasi dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Yusuf ayat 111. Laqad kana lakum apa Bu? Fi qasasihim ibratun liulil albab.
Dalam kisah-kisah Al-Quran ada ibrah, Bu. Ada pelajaran. Makanya 30% isi Al-Quran itu kisah. Kisah orang-orang terdahulu. Ibu udah baca kisah dalam Al-Quran? Udah, Bu? Udah, saya tanya mesti bisa jawab. Bu, kalau ada ibu tanya sama saya, Ustazah kan ahli agama, tolong dong Ustazah, saya punya cucu beri nama ya, karena saya percaya sama Ustazah. Baiklah ibu, saya beri nama cucu ibu Fir'aun. Pasti ibu pada kagak mau kan? Padahal baca juga belum ya. Who is Fir'aun? Siapa Fir'aun? Enggak mau Ustazah, ampun. Dari mana? Dari pengalaman yang Allah ceritakan di Al-Quran. Baik, kalau gitu saya ganti. Saya kasih nama anak cucu ibu Korun. Kagak mau juga tuh nenek-nenek. Kenapa? Karena dua tokoh ini. Yang pertama dia pejabat, tapi pejabat yang dimurkai. Fir'aun. Fir'aun tuh dulunya orang baik, Bu. Ya, saking semua orang baik berterima kasih sama dia, dia lupa diri, Bu. Korun orang kaya, Bu. Makanya ibu-ibu saya doain anak biar jadi orang kaya, ujungnya biar kayak Korun. Jangan Ustazah, biar dia kaya-kayanya seperti Sulaiman. Kenapa? Diajarkan oleh pengalaman. Jadi sentuhan ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kita untuk jangan berangkat lagi dari perkara yang buruk. Ayo kita didik anak kita sekolahin menjadi manusia yang bertanggung jawab. Yang kedua, Ibu, siapa yang belajar dari pengalaman? Kenapa Rasul menjadi pedagang yang sukses? Kalau kata Ustazah Sifa, self brandingnya kompeten banget. Yang sering ngomong self tuh Ustazah Sifa. Bu, self love katanya. Ibu sekalian, kenapa? Dari umur 12 tahun dagang, Bu, Masya Allah. Maka akhirnya beliau menjadi pedagang yang piawai, Bu. Awalnya bawa dagangan paman. Lama-lama kata pamannya, "Ai, Muhammad laris amat. Kalau begitu mah ambil aja jatah sendiri." Jadi enak, diambil jatah sendiri. Bukan hanya beruntung dari segi materi, tapi untung bosnya jatuh cinta kepadanya. Wallahu alam, nanti kita sambung lagi. Masya Allah, terima kasih Bunda Yati. Jadi kalau punya pengalaman tuh jangan dilupain ya. Jangan. Ambil pelajarannya. Tapi hati-hati, Mas Dude Ya. suka nyetir mobil. Iya. Nah, fokusnya ke kaca utama apa kaca spion? Kaca utama. Tapi kalau nggak ada kaca spion repot nggak? Oh iya. Nah, fokus ke kaca utama, spion lirik-lirik aja. Oh baik. Jadi pengalaman masa lalu dilirik-lirik Bu ya. Kalau bisa diambil hikmah buat di masa depan lebih baik. Insya Allah, terima kasih Bunda Yati, ilmunya luar biasa Masya Allah. Siapa yang mau bertanya? Nah, banyak banget. Tahan dulu Bu, sabar ya. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Kalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Kalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Kalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana
ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar. Alhamdulillah, kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih di Masjid As-Sakinah, Jalan Bendi Utama, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan buat yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah guru bijak, murid pun cerdas. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan banyak sekali ilmu tentang bagaimana menghargai guru, pengalaman guru yang terbaik. Kemudian tadi adalah murid akan meniru apa yang dilakukan oleh guru-gurunya. Nah, sekarang saatnya kita langsung buka sesi tanya jawab. Siapa yang belum bertanya, ibu-ibu? Wah, semangat sekali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suli dari pengajian taklim As-Sakinah Bendi. Mau bertanya kepada Ustazah Yati. Begini Ustazah, apakah pengalaman hidup yang berat bisa menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Wabarakatuh. Baik Ibu. Pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang hadir di sini. Zaman kita sekolah, jarang tuh kita nyentuh-nyentuh keyboard gitu ya Bu ya. Apalagi ya disentuh aja udah langsung. Kita tuh nulis pakai pensil. Pensil mampu mengukir kata-kata indah, gambar-gambar yang menarik. Tapi pensil itu mengalami kesakitan Ibu. Diraut sampai lancip Ibu. Betul? Dulu kita lagi sekolah Bu, patah lagi, diraut lagi, patah lagi. Udah dihapus, hapusannya hitam lagi. Ibu sekalian, kalau kita analogikan bahwa setiap ukiran indah dalam kehidupan kita tentu adalah tempaan kepahitan hidup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, ujian yang paling berat adalah ujian para nabi. Kalau kita baca sirahnya Ibu, Masya Allah, apakah kita sanggup? Tentu tidak Ibu. Masih kecil beliau numpang sama paman, tapi saya katakan beliau ponakan yang tahu diri Bu. Pamannya anaknya banyak, kerja menggembala. Jadi bukan ponakan yang membebani. Jadi ponakan udah numpang, males. Scroll media sosial doang, ngopi, makan gratis. Kan pegel tuh tante. Ini Ibu proses pengalaman menempa jiwanya menjadi manusia yang bertanggung jawab Ibu. Jadi jangan katakan, ya Rob, kenapa kau aku takdirkan seperti ini? Alah, ini nih gara-gara gurunya lebay jadi mulutnya alay. Mirip banget, emak kalau alay ya anaknya lebay. Jadi ketika emaknya tangguh, bangkit nak. Ya, dibullying di sekolah, mama aku dikatain, hei nak kamu laki-laki, tunjukkan marwahmu sebagai laki-laki. Keren tuh emak begitu tuh. Jangan emak, biarin nanti emak yang berantem sama emaknya. Ya elah, the power of emak-emak.
urusan kita. Jangan ajarkan anak kita bertanggung jawab, Ibu, supaya ketika dibullying cukup bukan balasannya bullying, tapi sebuah jawaban bagaimana seseorang itu melawan bukan dengan fisik tapi dengan kecerdasannya. Ini nggak boleh anak berantem langsung belain, anaknya udah baik, emaknya masih pada cemberut. Itu kan bahaya, Ibu. Jadi waspada, Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita berkata bahwa ujian kepahitan semakin mendekatkan diri pada Allah, benar, disitulah kita sadar Allah ingin kita merangkak datang kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Quran yang Allah pesankan pada kita. Begitu indah kata-katanya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bunda. Silakan, siapa lagi mau bertanya? Nah, yang tengah sudah, sekarang sebelah kanan saya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Tri dari Majelis Taklim As-Sakinah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Sahdan. Pak Ustadz, dalam era media sosial, apakah pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari semakin relevan ketika murid dapat melihat perilaku guru di luar sekolah melalui media sosial atau dunia maya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Masih sangat, ya. Di era digital ini siapa sih yang gak kenal media sosial? Ibu, saya yakin semuanya punya TikTok ya, punya aktif di Instagram kan? Iya. Setidaknya update di status di WA kita. Nah, itu dilihat oleh anak kita, oleh orang lain, oleh murid-murid kita yang guru, ya. Dan itu karenanya hari ini seorang guru bahkan wajib untuk jangan hanya di dunia nyata tapi juga migrasi di media sosial. Kenapa? Emang udah harus. Hari ini kita lihat fenomena, ya, masyarakat itu ngajinya pindah dari masjid ke TikTok, dari pengajian ke Instagram, dari musola dia lari ke media sosial. Tapi yang perlu ditekankan, hendaknya harus kita jaga nasihat, dakwah, ceramah, ya, yang kita posting di media sosial, di dunia maya harusnya sama dengan di dunia nyata. Ini kadang-kadang enggak. Update status update di status sosial si kelihatan bijak banget ya, Masya Allah. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Giliran anak jatuh bukan ditolongin malah ngomel-ngomel. Makanya Mama kan udah bilang, padahal belum pernah bilang. Jadi emosi dulu, ngomong dulu, ya, marah dulu, gitu loh. Nah ini, jadi kadang kita ini mohon maaf sering fasih di dunia maya, tapi di dunia nyatanya bertolak belakang. Nah inilah yang kemudian akhirnya anak-anak mudah meniru dan susah untuk anak-anak meneladani yang baik. Cuma ngomong doang kan begitu kan, cuma pengen ngejar viral doang gitu kan, kenyataannya enggak. Maka di dunia nyata kita pun harus berusaha untuk apa yang kita omongin. Masya Allah, semoga murid dan guru sama-sama di media sosial baik semua kontennya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita di MUI itu ada fikih medsos. Oh ya, ada fikih iya. medsos. Ada khusus fikih medsos. Oh, dibuat jadi menjelaskan oleh tentang Majelis Ulama, adab-adab bermedia sosial. Masya Allah, wah ini perlu nanti kita gali-gali lagi, boleh nih Bun ya. Baik, sekarang siapa lagi mau bertanya Bu? Oke, saya ke sebelah kiri saya, silakan Ibu, ke Ustazah Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ani dari Majelis Taklim As-Sakinah ingin bertanya kepada Ustazah Syifa. Ustazah, bagaimana ketika murid banyak berkomentar atau mengkritik di media sosial? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang penting. Tadi Bunda Yati bilang ada fikih medsos. Rasanya ini hanya kayaknya wajib Bun.
dipelajarin, dimiliki oleh para generasi saat ini ya, Gen Z, anak-anak milenial. Jadi tahu bagaimana cara beradab, bertindak kepada gurunya. Mungkin pas ketemu sopan santun ya, kemudian lagi nggak berani ngomong, tapi beraninya via media sosial. Orang sekarang kan bikin dosa nggak perlu pakai lisan, cukup pakai jempol. Kadang-kadang nggak usah pakai jempol, pakai isyarat. Ibu kalau gibah pakai isyarat, sering nggak isyarat mata? Kan sering begitu ya. Ada yang baru datang, wah, Masya Allah, itu isyarat mata. Dan gak semua orang bikin dosa pakai lisan, tapi pakai jempol. Maka orang yang menggunakan media sosial di zaman sekarang ini itu terbagi dua. Saya ambil analoginya, contohnya adalah misalkan kita pakai pisau. Ya, pisau itu kan bisa jadi maslahat, bisa jadi mudarat. Pisau jadi maslahat kalau dipegangnya sama orang yang pintar masak. Orang pintar masak, pegang pisau, dia motong apapun, sayuran, buah-buahan, jadi makanan yang lezat. Tapi kalau tuh pisau dipegang anak kecil, anak balita, atau orang yang hatinya punya penyakit, dari pisau itu bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Ibu pernah baca berita, waktu itu sempat ada yang viral bun, Ustadz, cucu bawa pisau, dia nggak ngerti pisau itu buat apa. Gitu, akhirnya ketusuk neneknya, ya Allah. Maka kita yang menggunakan media sosial begitu juga. Ada orang yang pakai media sosial untuk kemaslahatan, ada untuk yang akhirnya jadi mudarat, baik buat dirinya dan orang lain. Sekarang bagaimana adab kita bermedia sosial? Terutama kalau kita sama guru sama-sama punya medsos. Guru ada Instagram, muridnya ada Instagram. Pertama kita follow, karena otomatis guru itu suka share yang baik-baik. Jadi yang di follow tuh guru dulu. Jangan artis dangdut, yang lain-lain. Guru dulu, ambil berkahnya, lihat apa yang disampaikan setiap hari, kita like. Ya, kalau mau komen, maka komen yang baik-baik, kasih emotnya yang baik-baik. Begitupun kalau kita nge-WA komunikasi dengan guru via WhatsApp, TikTok ataupun yang lainnya. Ada orang kadang-kadang sama guru pas ketemu baik, pas di medsos ngasih emotnya tuh sembarangan gitu ya. Guru lagi kena musibah, dia kirim lambang nangis, tapi bukan nangis yang benar-benar, nangis yang ledek, tahu nggak Ibu? Tahu ya, ada ya. Nah itu hati-hati, jadi sepintar-pintarnya kita harus bijak bagaimana berkomentar. Kalau ada yang nggak baik tentang guru kita, tabayun dulu. Jangan asal ketik jempol kita, tabayun dulu, cari kebenaran, dan jangan langsung percaya. Insya Allah adab-adab yang kita lakukan jadi keberkahan buat di hidup kita ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi memang adab itu penting sekali. Tadi fikih bermedia sosial, nih penasaran banget ini ya. Memang kita harus tahu sekali karena ini mencerminkan akhlak sebagai seorang muslim juga ya Bunda ya. Baik, nah setelah ini akan ada penanya yang akan mengirimkan pertanyaannya langsung melalui video. Apa pertanyaannya? Sesaat lagi tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Kalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Kalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Kalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana
ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Guru kencing berdiri sambil selfie, murid kencing berlari sambil bikin konten. Dalam Hati, Minggu 2 November pukul 1 siang di Kompas TV. Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pengalaman itu tetap menjadi segmen yang paling mahal. Ada guru yang sekedar transfer ilmu, ada yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Bagaimana ketika murid mengkritik di media sosial? Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid As-Sakinah Jalan Bendi Utama, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tadi sebelum iklan kita sudah menyampaikan bahwa ada penanya yang akan menyampaikan pertanyaannya kepada guru-guru kita melalui video. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma, teman hati dari Jakarta, dan mau bertanya kepada Ustadz dan Ustazah. Pertanyaannya, seringkali murid merasa lebih pintar karena sekarang mudahnya mengakses internet. Bagaimana agar hal tersebut tidak menghilangkan rasa hormat kepada guru? Terima kasih. Silakan yang pertama dijawab oleh Ustadz Syahdan. Silakan Ustadz. Ya baik, kalau dulu orang nyari informasi, nyari ilmu itu bersusah payah Mas Dude. Kita tahu bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan hadis luar biasa dari satu daerah pergi ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, hanya untuk mencari sanad yang sahih. Bahkan kalau kurang uang beliau harus usaha dulu di pasar, kuli bangunan, kuli panggul, sampai kayak gitu. Sekarang nggak perlu begitu, cukup punya pulsa bisa tahu informasi. Klik saja sudah Google, ChatGPT dan lain sebagainya, muncul semuanya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah bahwa internet itu tidak punya hati. Internet hanya memberikan jawaban sesuai dengan algoritma, sesuai dengan resume yang dia lacak dari informasi-informasi yang ada. Cuma dia tidak memberikan hikmah atau hati jawaban sesuai dengan penanyanya. Maka cara untuk kita tetap menghormati guru, guru ini adalah pelita, penerang, cahaya hidup kita. Boleh silakan kita nambah pengetahuan dari manapun, tapi guru adalah mercusuar dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, guru mercusuar dalam hidup kita. Ustazah Syifa boleh ditambahkan? Nampar salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan Maju ya. Kita juga sudah menemukan metode ada AI, kemudian ChatGPT, bahkan sekarang orang curhatnya pakai ChatGPT.
ya karena nggak punya teman, termasuk dia nyari ilmu, mendiagnosis penyakit. Ini sebenarnya nanya ke medsos ataupun ke website ya, ke Google, itu bukan cuma terkait ilmu. Orang sekarang bahkan gampang mendiagnosis penyakit yang ada dalam dirinya sendiri. Searching, kalau saya gatal-gatal malam hari, sakit perut, kenapa? Tiba-tiba keluar, Anda kena kanker kulit katanya. Ya Allah, bener nggak ya? Nah itu sebenarnya belum datang ke ahlinya. Maka penting untuk kembali kepada ahlinya. Mungkin kita bisa searching, mungkin kita dapat jawabannya, tapi jawabannya belum tentu akurat dan menenangkan hati. Belum tentu itu yang sebenarnya. Begitupun ketika nyari ilmu. Ini sekarang banyak istilah anak-anak Gen Z ya, mental illness, kesehatan mental, mental health ya. Jadi dikit-dikit sakit mental, dikit-dikit harus terapi mental. Dikit-dikit saya harus menyesuaikan bagaimana mental saya itu nggak kena mental dan lain sebagainya. Nah ini karena kita hanya bergantung kepada handphone media sosial tanpa kita ke sumbernya langsung. Orang kalau dia pengen tahu penyakit yang sedang diderita datang ke dokter. Walaupun sekarang ada dokter via online. Tapi kan beda sama diperiksa langsung. Betul nggak? Ternyata nggak sesuai gitu ibaratnya. Kemudian juga orang yang nyari ilmu kalau dia nyaksiin guru lewat media sosial. Atau sekarang kayaknya yang akan datang nih ya mungkin 10 atau 20 tahun lagi guru-guru ini pun nggak akan tampil di TV. Karena diganti AI. Sekarang presenter aja udah diganti AI. Ya, begitupun nanti, oh ternyata ada wajahnya Bunda Yati, cukup wajahnya aja gitu ya. Nanti tausiah-tausiahnya yang disampaikan. Itu kan kemajuan teknologi. Mungkin secara ilmu kita ngerti ya, kita tahu jawabannya. Tapi secara ketenangan hati, ya, secara hidayah kita nggak dapetin. Itu keberkahan duduk langsung di depan guru. Itu keberkahan langsung halakohnya ada sama guru gitu. Makanya salah satu adab murid kepada guru bukan cuman pengen dapatnya guru, tapi dia bisa mandang wajah guru, dia bisa futuh, dapat pemahaman. Kita baca buku, buka media sosial, dapat pemahaman, tapi kita nggak futuh. Kita nggak dapat keberkahan dari pemahaman yang kita lihat gitu. Makanya itu barokah dari bertemu dengan guru insya Allah. Masya Allah. Tapi benar sih, rasanya lain kalau duduk langsung di hadapan guru ya. Dapat ilmunya juga lain, Bu ya, betul ya? Masya Allah. Silakan Bunda Yati. Bedanya mana AI sama ibu sama guru gitu. Dia nggak punya keramat Bu. Ibu tuh punya keramat. Bahkan doa ibu itu Bu, makomnya sama dengan doa 100 wali. Al-Quran mengemukakan kaulan karima itu ditujukan kepada dua objek. Yang pertama orang tua, yang kedua guru. Jadi meskipun kebenaran yang kita sampaikan ke depan akhlak, karena akhlak itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Saya ambil ibrah nih Bu ya. Ada kisah ini Bu, tentang cucu Nabi Hasan dan Husain. Suatu hari beliau berdua ini kan kembar Bu, mana-mana berdua. Begitu nyampe masjid mau sholat tiba-tiba ada kakek-kakek, udah bongkok, udah tua, ubanan ya habis dah. Tapi cara berwudunya ya Allah, Hasan dan Husain main lihat-lihatan. Kok begini wudunya nih kakek nih. Ini anak muda loh Bu, yang dilihat orang tua. Karena mereka cucu Rasulullah, adab kakeknya luar biasa. Nurun ke cucunya Bu. Hasan dan Husain main colek-colekan. Yuk. Nah taunya begitu deh Bu. Terus apa katanya? Kek, kami ini berdua kembar. Kami juga mau sholat. Tolong kakek amati kita wudu di antara kita yang paling cakep yang mana? Masya Allah, Hasan dan Husain wudu bareng Bu. Dilihatin sama si kakek. Lah emang dua-duanya cakep. Selesai, gimana kek? Siapa yang wudunya cakep? Lalu kata kakek ini, kok saya gak begitu ya wudunya? Lah kalau kita bilang, begitu wudunya salah. Bu, orang sekarang bahkan negur pun menyakiti. Bu, temen nih ada salah, langsung ya Allah kan bikin malu. Bahkan kita yang melihat teman kita diperbaiki, dia demonstratif, kita pura-pura gak lihat Bu, kasihan. Yang kedua Ibu, ini masih ada waktu saya terangin dikit lagi. Tadi cucunya, sekarang kakeknya Nabi SAW. Nabi itu tiap hari Jumat sering ngasih orang makan daging Bu. Ya Allah makan-makan, itu emang udah dekat waktu sholat Ibu. Tapi Ibu belum makan, ya Allah ada harum yang kagak enak. Apaan ini? Ternyata Bu, ada yang keluar angin tanpa suara. Ya Allah Ibu, akhirnya apa? Kalau kita begini, lu kentut ya? Siapa sih? Gitu-gitu semua. Ya, main salah-salahan kan gitu
itu Bu. Masya Allah. Akhirnya ibu sekalian, kata sahabat gini, udah bentar lagi kan masuk waktu maghrib, siapa yang wudhu, ya udah itu pasti dia ketahuan Bu. Ini bijaknya Nabi SAW. Semua sahabat nih begitu azan datang udah pada ngeliat itu Bu. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Siapa yang makan daging tadi mau sholat berwudhu, ya selesai dah. Kagak ada yang ketahuan Bu. Padahal artinya apa Ibu? Makanya ya mazhab berbeda-beda tuh ya. Ya, mazhab Imam Ahmad kalau habis makan daging berwudu. Imam Syafi'i enggak, kita cukup berkumur. Kenapa? Karena pengetahuan kelihatan tuh Bu bahwa maksud Nabi menyuruh berwudu adalah menutupi aib dari orang yang tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita nyontoh. Masya Allah. Luar biasa, hari ini kita dapat ilmu tentang bagaimana adab-adab kepada guru. Tadi Ustadz juga bilang guru adalah pelita, memberi cahaya kepada murid-murid. Tapi murid pun juga harus menjaga adab kepada guru-gurunya. Apalagi sekarang di media sosial. Maka penting kata Bunda tadi ada fikih bermedia sosial dari Majelis Ulama Indonesia ya Bunda ya. Masya Allah, semoga hari ini kita semua dapat ilmu yang baik. Kalau kita jadi murid-murid yang baik. Kalau kita jadi guru juga guru yang baik. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan buat guru-guru kita dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jangan lupa juga buat semua teman hati follow Instagramnya Kalam Hati, yaitu @dikalamhati. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Kalam Hati ya, Kalam Hati. Kalau Instagramnya @dikalamhati, bisa langsung komen atau DM dan sekaligus juga bisa kasih rekomendasi kita masjidnya di mana yang mau dikunjungi oleh tim di Kalam Hati. Dan juga terima kasih banyak buat ibu-ibu yang hadir dari Majelis Ta'lim As-Sakinah ya, Bunda Yati terima kasih, Ustazah Syifa terima kasih, Ustaz Syahdan terima kasih banyak. Semoga manfaat hari ini buat kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eredivisie